السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah yang singkat ini, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan semua perintah-perintahnya dan berusaha semua tenaga menjauhi semua larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bullying adalah tindakan tidak terpuji berupa penindasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun secara psikis. Umumnya tindakan ini bersifat menyakiti, meneror, mengancam dan dilakukan secara berulang dan terus-menerus. Perilaku ini bisa dilakukan oleh berbagai kalangan manusia, namun lebih sering terjadi pada anak remaja karena mereka memiliki emosi yang cenderung belum stabil. Kendati demikian, bullying tidak boleh diremehkan dan dianggap normal karena risiko menimbulkan dampak negatif dalam jangka panjang. Ada beberapa dampak bullying yang perlu diwaspadai, yaitu para korban merasa menderita, kehilangan kepercayaan diri, trauma psikologis, kehilangan konsentrasi belajar, penurunan prestasi belajar, gangguan tidur, gangguan kesehatan, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terdapat berbagai jenis bullying yang terjadi di lingkungan kita, yaitu pertama, bullying fisik. Bullying fisik merupakan bullying yang melibatkan kontak fisik antara pelaku dan korban. Contohnya, memukul, menendang, meludahi, menjatuhkan, mencekik, dan lain sebagainya. Kedua, bullying verbal. Bullying verbal merupakan bullying yang melibatkan penggunaan kata-kata untuk menyakiti dan merendahkan seseorang, seperti mengejek, mengolok-olok, menghina, memanggil dengan ucapan yang jelek, memfitnah, dan lain sebagainya. Ketiga, bullying sosial. Bullying sosial merupakan bullying yang tujuannya untuk memutuskan hubungan korban dengan orang lain, meliputi pelemahan harga diri korban. Contohnya, menyebarkan rumor, mempermalukan orang di depan umum, menghasut untuk menjauh orang, menghancurkan harga diri orang, dan lain sebagainya. Keempat, bullying elektronik. Bullying elektronik merupakan bullying yang dilakukan melalui media elektronik,
Contohnya mengirimkan tulisan gambar atau video yang bertujuan untuk meneror, menakuti dan menyakiti korban. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Di dalam Al-Quran setidaknya ada 3 istilah yang masuk kategori bullying. Ketiganya adalah cerminan dari sifat orang yang beriman dan sudah pasti ketika hal tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah pertama adalah istihsan, artinya Allah disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 14. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un." Artinya, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami sebenarnya dengan kami hanyalah berolok-olok. Istilah yang kedua adalah sahar, yaitu mengejek. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran ketika menyinggung umat Nabi yang mengejek Nabi ketika hendak membuat tabrakan. Dalam surat Hud ayat 38 disebutkan, wa yasnaul fulka wa kullana Allahu alaihi mala'un min qawmihi sahiru minhu qala in tashabu minna fa inna nashabu minkum kama tashabun. Artinya, mulailah Nabi membuat batra, dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nabi Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nabi Nuh, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu sebagaimana kalian mengejek kami. Istilah yang ketiga adalah tamyiz, yaitu saling mencela. Disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisayyul fusuq ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling mengambil dengan gelar-gelar yang seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang masih setelah beriman, dan barang siapa tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Ketiga, istilah takfir sebagaimana dipaparkan di atas, yaitu mengolok-olok, mengejek dan saling mencela satu dengan yang lain, merupakan perbuatan zalim, yaitu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai dari kita bersabda, al-muslimu man salama al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Artinya, seseorang disebut muslim adalah manakala orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Tegas sekali bahwa hadis di atas mengajak kita supaya menjaga ucapan. Jangan sampai kata-kata yang kita keluarkan dapat menyakiti orang lain, dan jangan sampai tindakan kita melukai fisik orang lain. Apabila ada orang yang berbuat salah di sekitar kita, jangan sampai menghakimi sendiri, tapi hal ini telah terjadi pada orang yang merasa lebih besar. Padahal kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sabdanya, laisa minna
malam yarham sahirana wa yuwaqir kabirana. Artinya, engkaulah termasuk golongan kami, orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang yang dimakan di antara kami. Hadis riwayat Imam Al-Tirmizi. Maka muslimin rahimahullah, sudah layaknya kita menghindari tindakan ini hendaknya yang besar, menyayangi yang kecil, menyayanginya, mengajarinya kebaikan dan membunuhnya dengan cara yang baik jika mereka melakukan kesalahan. Sebaliknya, sebagai timbal balik, yang kecil pun menghormati yang lebih besar dan patut dijadikan sebagai contoh teladan. Tidak boleh mengejek, tidak boleh mengolok, tidak boleh mencela, dan tidak boleh memanggil dengan panggilan yang jelek. Apabila hal ini sudah menjadi kesadaran kita, niscaya kita akan damai dan tak ada bukti di antara kita. Mari jadikan pondok pesantren kita menjadi pondok yang lama, aman dan nyaman untuk semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa shafi'ina wa zuhrina Mustafa wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi ala lisanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa ibtilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله يأمر بأمر فيكون بنفسه وثلاث ملائكة بنفسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. السلام عليكم.